Lurus. Ya, makasih Bu. Ini yang kanan nggak usah dilepas. Nggak usah. Nggak usah. Raya ya Rasulullah. Raya ya Rasulullah. Raya. هذا غرفة حقي. orang Rom. Yes, my Rom. Your room number?
Ya laut. Kita mau ke Pak ke City Tour. Wah, ke Jabal Rahmah karo Pak. nih Guasul Jabal Rahmah. Mau ambil mikot umrah yang kedua. Insya Allah semoga titipan doa-doa semuanya, saudara, teman yang tertulis, mau tidak tertulis, yang sudah titip semua insya Allah kabulkan Allah. Bisa semuanya ke Mekah, Madinah ya Allah, amin. Tapi payungmu ora temu. Golor aku nih, lu gawane payungku. Ya. Tak boleh koper balung dia. Dua ya, yang sakit Mas berarti? Ya, ya. Betul. Ya, kita juga yang di apa namanya? Yang di Rehab Takwa juga ada yang sakit satu orang. Jadi mohon nanti ketika kita umroh, kita di Masjidil Haram, tolong teman-temannya juga didoakan supaya sehat, diberikan kekuatan seperti jenengan semua. Amin ya robbal alamin. Ya, syukur alhamdulillah tentunya Bapak Ibu ya yang telah atau masih memberikan kepada kita kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Dan alhamdulillahnya hari ini pun kita juga sama dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi pagi bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Itu merupakan kenikmatan yang luar biasa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin kita biasa sholat subuh ya, dilanggar di musola di masjid dekat rumah. Nah sekarang kemarin ya kita sudah di Masjid Nabawi dan sekarang pun kita sudah di Masjidil Haram. Kemarin juga sudah semuanya menyentuh Ka'bah, mendekat ke Ka'bah sudah semua. Sudah lihat Ka'bah ya? Apa sudah pegang juga? Ada yang sudah nyium Hajar Aswad? Belum. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Tapi saya mau tanya kira-kira Bapak Ibu, siapakah yang pertama kali membangun Ka'bah? Nabi Ibrahim. Kalau dari redaksi Al-Quran betul ya, Nabi Ibrahim alaihi assalam. Tapi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya yang pertama kali membangun Ka'bah adalah para malaikatnya Allah. Dalilnya apa? Dalilnya dalam sebuah ayat disebutkan Allah berfirman, Inna awwala baiti wudi'a linnas. Jadi sesungguhnya Ka'bah ataupun Mekah ini adalah tempat ibadah pertama yang dibangun untuk manusia. Di situ dikatakan linnas, untuk manusia. Maka artinya yang bangun bukan manusia. Itu ada pendapat ya. Pendapat yang pertama, malaikat-malaikat Allah lah yang membangunkan Ka'bah untuk kita, yaitu anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Baru kemudian ada yang mengatakan Nabi Adam yang membangun pondasi-pondasi awalnya. Nah, baru kemudian dibangun ulang ya. Karena waktu itu kan setelah Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Nuh ya. Ya, ketika Nabi Nuh itu kan ada banjir bandang. Semuanya disapu, seluruh dunia ini dilanda dengan kebanjiran. Maka waktu itu hilanglah itu Ka'bah dan yang bangun kembali adalah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ya, jadi Nabi Ibrahim dan juga anaknya lah yang membangun kembali Ka'bah. Tapi siapa yang tahu Bapak Ibu, Ka'bah yang kita lihat hari ini ya, yang kotak itu dulu nggak seperti itu. Di zamannya Nabi Ibrahim nggak punya atap, belum beratap ya. Kalau sekarang kan kalau kita lihat Ka'bah itu seperti kubus ya Bapak Ibu ya, seperti kubus. Tapi kalau zamannya Nabi Ibrahim itu seperti balok dan tidak beratap. Jadi kalau kita lihat dari atas ya, di salah satu sisinya itu ada setengah lingkaran. Kalau kita lihat seperti huruf D, ngoten ya, huruf D tapi atas dan bawahnya itu kayak lebih panjang, jadi balok begitu. Nah, hanya saja karena kota Mekah, Bapak Ibu tadi sudah bisa saksikan perjalanan
teman-teman Rozi yang dari Aska tadi sudah melihat ya, banyak perbukitan-perbukitan, bebatuan-bebatuan. Artinya bahwasanya kota Mekah itu di dalam lembah, Ka'bah itu berada di lembah. Maka kalau turun hujan, airnya itu menggenang di Ka'bah. Dan hal ini yang membuat bangunan Ka'bah itu semakin lama semakin ringkih. Bahkan sampai zamannya Nabi Muhammad ya, itu masih seperti itu, masih dalam Ka'bah itu posisinya atau bentuknya masih seperti zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga suatu ketika beliau berumur 35 tahun ya, 5 tahun sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang rasul, terjadi banjir dan tadi Ka'bah itu sudah kayak hampir roboh. Maka waktu itu orang-orang Quraisy bersepakat gimana kalau kita bangun kembali Ka'bah. Tapi semuanya sadar bahwasanya Ka'bah ini rumah suci, rumahnya Allah. Mereka semuanya takut siapa yang mau pertama kali mau merobohkan Ka'bah. Hingga akhirnya ada salah seorang yang berani dirobohkan Ka'bah ya. Semuanya hanya ngelihatin dulu. Ya, ditunggu 1 hari full. Oh, ternyata orangnya nggak kualat. Oke, kita gotong royong, kita robohkan Ka'bah, kemudian dibangun kembali Ka'bah itu. Nah, ketika sudah hampir selesai, datang sebuah masalah. Siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad di tempat yang semula? Ini terjadi polemik, ada masalah. Siapa yang paling berhak? Semuanya ingin mendapatkan keutamaan itu. Ya, setiap kabilah itu. Nah, maka sampai mereka itu hampir saling membunuh, saling perang antar kabilah tadi. Ya, berhentilah pembangunan Ka'bah sekitar 3-4 hari. Sampai pada akhirnya ya, mereka bersepakat. Ada salah satu yang mengusulkan, gimana kalau kita serahkan perkara peletakan Hajar Aswad ini kepada seseorang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, maka ternyata waktu itu yang masuk pertama kali ke masjid adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika melihat Nabi Muhammad, mereka semuanya senang. Ini Al-Amin, kata mereka. Ini adalah orang yang kita percaya di kota Mekah. Maka mari kita serahkan perkara ini kepada dia. Dan waktu itu Rasulullah, Pak, kan sudah dikasih mandat, terserah Nabi Muhammad. Akan tetapi ya, Rasulullah tidak egois ya, dikumpulkan setiap pemimpin dari kabilah dan minta sebuah kain ya. Ketika diberikan sebuah kain, akhirnya Hajarul Aswad tadi itu diletakkan di tengahnya, kemudian setiap ujung kain tadi dipegang sama pemimpin-pemimpin dari setiap kabilah itu. Nah, akhirnya diangkat bareng-bareng sama mereka ya. Kemudian ketika sudah mau ke tempat aslinya, diletakkan sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliaulah yang menyelesaikan permasalahan tadi. Itulah Nabi kita Muhammad zaman dahulu sebelum beliau diutus. Beliau itu adalah orang yang paling dipercaya di kota Mekah, Bapak Ibu. Tapi siapa sangka ketika akhirnya Rasulullah diutus menjadi seorang Nabi di umur beliau yang 40 tahun ya, yang awalnya dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling dipercaya, beliau itu ya, biasanya orang-orang kafir itu, orang-orang Quraisy maka menitipkan barang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika beliau sudah diutus menjadi seorang Nabi, seorang Rasul, disitulah datang sebuah permasalahan kembali. Ketika Rasulullah mendapatkan amanah yang begitu besar dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan agama Islam ini, datang ada banyak ujian dari orang-orang Quraisy Makkah. Tentunya mereka tidak terima karena dianggap Rasulullah ini sudah mengejek nenek moyang mereka atau agama dari nenek moyang mereka. Begitu ya. Oleh karenanya waktu itu Bapak Ibu, apa yang dilakukan Nabi pertama kali? Ya, tentunya ketika Rasulullah sudah diutus menjadi Nabi, beliau mengawali dakwahnya kepada orang-orang terdekat. Sama halnya kita hari ini. Ya, kalau kita mau jualan, kita punya bisnis baru, pasti dimulai dari keluarga dulu. Kalau kita punya ide gagasan, kita pasti tanya istri, tanya keluarga dan lain sebagainya. Ngoten nggih? Nah, itu juga sama yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau mendakwahkan agama Islam kepada istrinya dulu, kemudian kepada sahabatnya Abu Bakar, kemudian kepada anak-anak yang tinggal dengan beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Makanya kita kenal ada orang-orang yang pertama kali masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam yaitu Khadijah, Abu Bakar, kemudian ada Ali, kemudian juga ada dari kalangan budak Zaid bin Harisah dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah banyak atau tambah satu persatu orang yang mau masuk ke dalam agama Islam, waktu itu Rasulullah akhirnya datanglah sebuah ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Nabi untuk memperingati keluarganya. Maka waktu itu Nabi naik ke Bukit Sofa dan memanggil, ya Bani Abdi Manaf, ya wahai keturunan Abdi Manaf, keluarga Hashim semuanya yuk datang ke sini semua.
Bagaimana pendapat kalian kalau saya kabarkan di belakang ini ada pasukan berkuda ya yang akan menghancurkan kalian atau menyerang kalian? Maka kata mereka semua, ya kami percaya karena kamu adalah orang Al-Amin, orang yang paling kami percaya. Nah, di situ Rasulullah sudah mulai senang tuh, kayaknya ada harapan nih untuk saya menyampaikan risalah dakwah agama Islam ini. Maka waktu itu akhirnya Rasulullah pun mengingatkan mereka, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian kecuali kalau kalian mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka waktu itu ya ada pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab ya. Beliau mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celakalah engkau wahai Muhammad, binasalah engkau wahai Muhammad, hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua. Akan tetapi waktu itu yang membalas bukan Rasulullah SAW. Yang membalas siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan sebuah surat, yaitu surat Al-Lahab. Tabbat siyada abi lahabi wa tab. Jadi yang celaka, yang binasa itu bukan Rasulullah, tapi Abu Lahab, pamannya sendiri yang mengingkari risalah dakwah agama Islam ini, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Rasulullah akhirnya keluar tuh menyampaikan pelan-pelan risalah agama Islam ini, maka banyak sekali ujian, tantangan dan rintangan oleh orang-orang Quraisy Mekah. Jadi waktu itu mereka semua datang ke Abu Thalib. Abu Thalib ini kan pamannya Nabi yang senantiasa melindungi Nabi. Ya, ini tolong ini keponakan benar-benar sudah memecah belah kita. Nah, Rasulullah itu disebut beliau itu sebagai seorang penyihir, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang sudah mau masuk agama Islam, seolah-olah ikatan darah antara ibu dan anak, ayah dengan anak, ataupun istri dan suami itu bisa pecah, bisa terpisah karena salah satunya mau masuk agama Islam. Maka yang disebut penyihir itu. Jadi sebutannya Rasulullah itu disebut gila, disebut penyihir dan lain sebagainya. Maka waktu itu kemanapun Nabi pergi, itu Abu Lahab selalu mengiringi di belakangnya dan mengatakan bahwa dia itu pendusta, dia pembohong, dia itu orang gila. Begitu itu yang dilakukan oleh Abu Lahab. Yang dilakukan orang-orang Quraisy Mekah juga sama. Dan mereka mendatangi Abu Thalib, ini tolong hentikan keponakanmu ini, karena dia sudah mengejek agama nenek moyang kita semua. Kalau kamu pingin anak, ya kita tukeran anak aja. Kami berikan anak yang paling ganteng untuk kamu, kamu berikan Muhammad kepada kita, ya, untuk kita bunuh. Nah, makanya waktu itu Abu Thalib pun juga marah, gitu kan? Ini pertukaran macam apa? Kok bisa-bisanya aku memberikan anak kepadamu untuk kalian bunuh, sementara kamu memberikan anak untuk aku asuh, begitu ya? Waktu itu Abu Thalib pun juga marah. Seri, turun nggak atau langsung? Terangin aja lah, panjang. Hah? Langsung ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah mau sampai di tempat destinasi pertama, tapi hanya saja biasanya kita memang tidak turun, Bapak Ibu. Kita tunjukkan saja di sebelah kanan. Insya Allah nanti akan saya lanjutkan lagi ceritanya karena ini lumayan panjang. Nah, ini di sebelah kanan ini adalah Jabal Saur, Bapak Ibu, atau yang mana di atasnya itu ada Gua Thur, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi ya dari bukan Gua Hiro, Gua Thur, Pak, Gua Thur. Nah, ini sebelah kanan pas ini yang paling tinggi. Nah, di atasnya itu ada gua, ada celah di mana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau bersembunyi 3 hari 3 malam ya dari kejaran orang-orang Quraisy Mekah. Jadi beliau sembunyinya di sebelah kanan kita ini, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Jadi waktu itu orang-orang Quraisy Mekah datang merayu Abu Thalib supaya Abu Thalib itu mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ya pelan-pelan Abu Thalib pun juga sedikit mendengarkan orang-orang Quraisy Mekah. Kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kamu hentikan itu apa agama yang kamu bawa itu. Akan tetapi dalam makalahnya Rasulullah SAW yang sangat terkenal, wahai pamanku ya, kalau sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, maka niscaya aku tidak akan pernah mau berhenti untuk menyampaikan agama yang aku bawa ini, karena ini adalah merupakan amanah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Thalib pun juga putus asa, udah terserah kamu, aku tetap akan melindungi kamu. Karena apa? Karena kesukuan, karena ikatan darah yang tadi ya, Abu Thalib mau melindungi Nabi Muhammad SAW. Hingga sampai pada akhirnya Bapak Ibu, ketika di tahun ke-10 kenabian ya, 10 kenabian itu dikenal dengan Amul Husni, Abu Thalib pun meninggal dunia. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, otomatis nggak ada yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Nah, dari situlah, sejak itulah
banyak, atau apa namanya, kalau sebelumnya saya katakan ya bahwasanya Nabi Muhammad itu cuma diejek ya, tapi sekarang ketika Abu Thalib itu sudah meninggal dunia, mulai itu ada siksaan secara fisik. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat di depan di Masjidil Haram atau di depan Ka'bah ya, kemudian tidak jauh dari Rasulullah itu ada Abu Jahal dan kawan-kawan ya. Kemudian Abu Jahal mengatakan kepada teman-temannya, siapa yang mau meletakkan kotoran unta atau isi perut unta yang baru kemarin disembelih. Maka ada satu yang berdiri, Uqbah bin Abi Mu'ayth, dia berdiri, dan ketika itu waktu itu Rasulullah SAW sedang sujud, Bapak Ibu. Dilemparkan kotoran unta tadi di kepalanya Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai Nabi tidak mengangkat kepalanya dari sujudnya. Hingga ada yang mengabarkan kepada anaknya, ya, akhirnya anaknya Rasulullah itu keluar dari rumahnya tergopoh-gopoh, lari sambil menangis, kemudian menyingkirkan kotoran tersebut dari kepalanya Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah disingkirkan, beliau bangkit menyelesaikan sholatnya dan mendoakan kebinasaan untuk Abu Jahal dan kawan-kawannya tadi, dan semuanya itu binasa ya. 6 sampai 7 orang, saya lupa. 6 orangnya itu ya, itu semuanya mati di perang Badar ya. Karena waktu itu Rasulullah juga kesel pastinya, Bu ya. Diperlakukan sedemikian rupa oleh orang-orang Quraisy Mekah. Dan pada puncaknya ketika tahun 13 kenabian, orang-orang Quraisy Mekah itu punya namanya Darun Nadwah. Kalau zaman kita sekarang ya kayak MPR, DPR ngoten, Bu. Jadi kalau kita pada sebuah ada permasalahan, kita kaji di dalam situ. Nah, parlemennya orang-orang Quraisy Mekah itu namanya Darun Nadwah ya. Akhirnya berkumpullah setiap pemimpin dari kabilah Quraisy Mekah. Mereka merumuskan, ini Muhammad mau kita apain kira-kira. Ini benar-benar dia sudah meresahkan kita, memecah belah kita. Maka waktu itu ada yang mengusulkan, gimana kalau Muhammad ini kita kurung saja, kita penjara gitu. Maka lagi, Bu. Jadi ada yang menolak kalau Muhammad ini cuma di penjara. Kenapa? Karena tadi Nabi Muhammad nanti masih bisa memanggil keluarganya, pengikutnya, dan menyusun strategi. Kamu harus begini dan begitu. Maka usulan yang pertama ini ditolak sama mereka. Nah, sampai pada akhirnya ada yang mengusulkan lagi, gimana kalau Muhammad ini kita usir saja dari kota Makkah ya. Dan usulan yang kedua ini ditolak. Kenapa? Loh, kalau sekedar diusir dari kota Mekah, otomatis dia semakin leluasa untuk menyampaikan dakwah dia, menyampaikan agama yang dia bawa ini, dia semakin leluasa. Nah, akhirnya yang dua ini pun juga ditolak. Dan yang ketiga, ya, lagi-lagi Abu Jahal, Bapak Ibu, yang mengusulkannya waktu itu, gimana kalau Muhammad ini kita bunuh saja. Sontak semuanya kaget, kok bisa-bisanya kita berani mau bunuh Muhammad. Apa yang akan kita sampaikan kepada keluarganya dia, Bani Hashim dan lain sebagainya, gitu kan? Maka waktu itu Abu Jahal ini yang merumuskan, yang menyusun strategi. Kita kumpulkan setiap pemuda dari kabilah-kabilah yang ada di sini, ya. Kemudian mereka akan bareng-bareng menusukkan pedangnya, membunuh Muhammad secara bersamaan. Akhirnya Bani Hashim atau keluarganya Nabi Muhammad, anak keluarganya Muhammad tidak akan tahu siapa yang membunuh pertama kali, melukainya hingga membuat dia mati. Maka inilah yang disetujui dari pertemuan tersebut, Bapak Ibu. Jadi Abu Jahal ini, apa artinya Abu Jahal, Bapak Ibu? Bapak kebodohan. Ya, bodoh sekali. Itu adalah sebutan dari Rasulullah SAW. Tapi ada yang tahu siapa nama asli dari Abu Jahal? Namanya tuh Amr bin Hisham, Bapak Ibu. Dia itu adalah salah satu di antara dua orang yang didoakan kebaikan sama Nabi Muhammad SAW. Ketika awal-awal masa Islam waktu itu, Bapak Ibu, ya, Rasulullah berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahadi Umar ini. Ya Allah, tolong muliakan agama Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Maksudnya siapa? Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Tapi yang dijabah sama Allah siapa? Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa Amr bin Hisham atau Abu Jahal ini orang yang luar biasa, pintar, cerdas. Ya, bahkan dia itu sebutannya adalah Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Dia tuh pintar banget. Bahkan dia bisa masuk ke dalam parlemen tadi di Darun Nadwah itu umur masih 30-an tahun, sementara yang lain tuh 40 tahun ke atas. Ya, hanya saja kepintaran dia digunakan untuk untuk mencelakai Nabi kita Muhammad SAW, dan kepintaran dia tidak digunakan untuk mau menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya diberikan lakop, diberikan sebutan sama Nabi, Abu Jahal, bapak kebodohan dia itu. Begitu ya.
Nah singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya pemuda-pemuda tadi dikumpulkan dan langsung mengepung rumahnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kekasihnya Allah. Maka waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad, hari ini kamu sudah tidak bisa lagi tidur di kamarmu atau di kasurmu lagi. Nabi pun juga sadar ini adalah izin dari Allah untuk beliau hijrah dan meninggalkan kota Mekah. Waktu itu Rasulullah meskipun rumahnya dikepung Bapak Ibu, beliau tetap keluar dengan biasa saja, membuka pintu, mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke depan sambil membaca sebuah ayat. Ada yang tahu ayatnya apa? Di surat Yasin. Ayo, yang hafal surat Yasin? Wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan penghalang di sebelah kanan, kiri, depan, belakang, sehingga mereka tidak bisa melihat pergerakannya Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ini yang sampai sekarang masih dibacakan oleh pejuang-pejuang Palestina ataupun para mujahid-mujahid ketika melemparkan rudal-rudalnya supaya mereka tidak kelihatan pergerakannya oleh musuh-musuh mereka. Maka mereka membaca ini sebagaimana yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Dan betul ya, meskipun rumahnya tadi sudah dikepung sama pemuda-pemuda tadi, semuanya nggak ada yang bisa lihat pergerakan Nabi Muhammad SAW. Sehingga waktu itu Rasulullah langsung mengarah ke rumah rumah Abu Bakar, dan mereka berdua langsung mengarah ke arah selatan. Ini kita ini lurus ke belakang ya, jalan bis kita ini ke arah Taif Bu. Ini ke arah selatan ya. Kita kemarin datang dari Madinah itu dari sana, dari arah berlawanan dari kita, di utaranya kota Makkah. Logikanya ya, Rasulullah kalau mau ke Makkah ke Madinah kemana? Ke utara. Tapi yang dipilih sama Nabi ini salah satu strateginya Nabi mengarah ke selatan. Karena tentunya ya perjalanan dari Madinah menuju Mekah itu kan 450 km kurang lebih. Ya, kalau dulu pakai unta mungkin 7 sampai 8 hari. Otomatis kalau Rasulullah langsung ke utara ya kekejar. Makanya salah satu strategi cerdiknya Nabi adalah ya mengarah ke selatan. Beliau sembunyi tadi di Gua Thur tadi 3 hari 3 malam. Akan tetapi lagi-lagi bahwasanya Rasulullah itu orang biasa, manusia biasa sama kayak kita. Ya mungkin Rasulullah sudah menyusun strategi sedemikian rupa, akan tetapi tetap waktu itu orang-orang Quraisy Mekah sudah menjadikan Nabi Muhammad sebagai buron nomor 1 di kota Mekah. Siapa yang bisa menemukan Muhammad baik hidup ataupun mati, maka mereka akan mendapatkan 100 ekor unta. Begitu ya. Akhirnya semua orang berlomba-lomba untuk mencari Nabi kita Muhammad SAW. Dicari ke kanan, ke kiri, utara, selatan, barat, timur, kok nggak ketemu. Sampai pada akhirnya pasukan Quraisy Mekah ini apakah mungkin ini Muhammad di atas gunung ini? Nah akhirnya pelan-pelan mereka mau coba ke atas Bapak Ibu. Nah waktu itu Abu Bakar yang sudah di dalam sama Nabi mendengar derap langkah kaki dari pasukan orang Quraisy Mekah ini, langsung ketakutan, khawatir kalau mereka ditemukan. Ya, akan tetapi dalam sebuah ayat disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Ya, janganlah kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan ma dhannuka bisnaini wallahu tsalisuhuma. Bagaimana prasangkamu wahai Abu Bakar dengan 2 orang yang mana ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Ya, maksudnya siapa? Ya 2 orang tadi adalah Rasulullah dan juga Abu Bakar. Ketiganya Allah. Artinya apa? Allah menyertai mereka, melihat mereka dan melindungi mereka semua, yaitu Rasulullah dan juga Abu Bakar. Maka ketika itu Abu Bakar pun bisa tenang. Ya meskipun pasukan Quraisy Mekah itu sudah di depan mulut gua. Ya, tapi wallahu alam bisawab Bapak Ibu. Yang pertama ada yang mengatakan bahwasanya mulut guanya itu tertutupi oleh sarang laba-laba, kemudian ada burung merpati yang sedang mengerami telurnya sehingga mereka tidak bisa melihat Rasulullah dan juga Abu Bakar. Karena logikanya laba-laba itu kan merajut sarangnya begitu lama begitu kan. Kalau misalnya Muhammad masuk pasti sudah koyak atau rusak, tapi ini kok masih sempurna. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang kedua ada yang mengatakan ya mungkin nggak ada, hanya saja ini adalah pertolongan Allah kepada Rasulullah gitu. Karena dikatakan bahwasanya di dalam sebuah hadis yang sahih, Abu Bakar ketika menceritakan peristiwa hijrahnya beliau dengan Rasulullah itu mengatakan bahwasanya kalau sekiranya pasukan kaum kafir Quraisy Mekah tadi melihat kaki-kaki mereka, maka niscaya mereka sudah akan melihat kita. Nah dari sinilah para ulama pun juga berpendapat bahwasanya ya nggak ada itu namanya sarang laba-laba.
Oh, sekarang nggak boleh naik, ditutup. Berpegangan Pak katanya. Berpegangan. Apa? Pegangan biar romantis. Sampai di sini tempatnya. Pengadilan cinta Siti Hawa dan Nabi Adam. Itu Jabal Rahmanya itu, Pak. Yang sana, gunung. Sekarang nggak boleh naik. Boleh, Pak. Itu tangganya. Bukit kasih sayang. Disinilah Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan ibadah. Yang punya pasangan pegang-pegang. Ibadah wukufnya pun juga bukan di bocor, Pak, ya, atas, Pak, ya, tapi bocor pun di dia. bukit-bukit, di kaki saat di Bukit Jabal Rahmah, di bebatuan-bebatuan besar yang ada di sini. Ini tadi kan ada yang pingin naik, ternyata ditutup, tidak ada satupun yang bisa naik ke atas. Sebenarnya rutenya ke belakang sana nanti ada tangganya, cuman ditutup, jadi nggak bisa. Jadi mungkin kita cukupkan, kita dokumentasi di sini. Gimana apanya? Video apa foto ta? Video Pak Den. Oh. Chalo, chalo. Make. Itu. Make. Cewek semua kayaknya. Ya. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا Mas depan dah. Ketemu orang Indonesia. Kasihan jalan-jalan sendirian dia. Jadi gimana? Sama si bisu tang. Bisu tangku sudah tumbuh rambutnya. Jalan-jalan sendirian orang Indonesia. Nggak tahu arah. Orang sudah bagian grepe mas apa itu? Dari rapot. Saya repot ada tu.